Film horor terbaru produksi Leo Pictures bertajuk Jalan Pulang, mulai tayang di bioskop Indonesia pada 19 Juni 2025. Disutradarai oleh Jero Point dan dibintangi Luna Maya, Taskia Namia, serta Shareva Danish, film ini mencoba mengguncang genre horor nasional. Namun alih-alih menyuguhkan teror baru yang mencekam, film ini justru tenggelam dalam narasi klise dan horor formulaik yang minim kejutan, menyisakan rasa kecewa bagi pencinta horor sejati. Jalan Pulang berpusat pada sosok seorang ibu yang menghadapi cobaan berat. Anaknya tercinta menderita penyakit misterius yang belum dapat didiagnosis atau disembuhkan oleh tenaga medis di tempat tinggal mereka. Tanpa putus asa, sang ibu bertekad untuk mencari setiap kemungkinan penyembuhan. Ia pun memulai perjalanan panjang yang penuh tantangan dan rintangan. Perjalanan ini bukan hanya sekadar perpindahan fisik dari satu tempat ke tempat lain, melainkan sebuah metafora perjuangan batin yang tak kenal lelah. Setiap langkah yang diambilnya adalah wujud dari harapannya yang tak pernah padam. Ia bertemu dengan berbagai karakter, menghadapi kekecewaan, dan menemukan secercah harapan di tengah keputusasaan. Film ini akan mengeksplorasi ketabahan, kesabaran, dan pengorbanan seorang ibu dalam mencari obat untuk anaknya. Cerita Jalan Pulang berfokus pada Lastini, yang diperankan Luna Maya, yang berjuang menyelamatkan anaknya, Arum, yang diperankan Zaskia Chadwick, dari penyakit misterius yang diyakini bersumber dari kekuatan gaib. Dibantu oleh kedua anak lainnya, Lia, yang diperankan Taskia Namia, dan Rama, yang diperankan Rafan Al-Aryan, Lastini menjelajahi dunia mistik dan perdukunan. Sayangnya, konflik utama yang ditawarkan tak lebih dari remah-remah cerita horor lama, yang dicampur unsur sentimental keluarga. Gimik tahun kabisat yang digunakan sebagai batas waktu penyelamatan Arum pun terasa dipaksakan, dan tidak berdampak signifikan terhadap eskalasi ketegangan. Jero Point, yang dikenal lewat thread horor di media sosial X, tampaknya belum berhasil mentransfer keahlian naratifnya ke layar lebar. Ketegangan yang seharusnya menjadi roh film horor, malah hanya dibangun lewat efek suara mendadak dan visual muram yang sudah terlalu sering digunakan. Tidak ada inovasi visual, tidak ada atmosfer menakutkan yang membekas setelah film usai. Malahan, nuansa menyeramkan terasa hanya sebagai dekorasi tanpa kedalaman psikologis. Lastini yakin bahwa penyakit Arum bukan penyakit biasa, melainkan ada gangguan gaib yang menguasai tubuh dan jiwanya. Arum diketahui lahir di tahun kabisat, dan dalam kepercayaan Jawa, anak-anak yang lahir di tahun kabisat dipercaya memiliki keistimewaan sekaligus rentan terhadap gangguan makhluk halus. Demi kesembuhan Arum, Lastini memutuskan untuk melakukan perjalanan spiritual melintasi Pulau Jawa bersama dua anak lainnya, Lia dan Rama. Mereka mencari pertolongan dari para dukun dan orang pintar, berharap dapat menyelamatkan Arum sebelum ulang tahunnya yang jatuh di tahun kabisat, yang dipercaya sebagai batas waktu kesembuhan Arum. Perjalanan mereka tidaklah mudah. Selain menghadapi gangguan makhluk halus, mereka juga harus menghadapi rasa takut, keputusasaan, dan ujian cinta kasih seorang ibu. Mereka dihadapkan pada berbagai rintangan dan misteri yang menguji kekuatan batin mereka. Penampilan Luna Maya dan Shareva Danish, dua ikon film horor Indonesia, sayangnya tidak cukup menyelamatkan narasi yang goyah. Meski akting mereka profesional, pengembangan karakter yang datar dan dialog yang dipenuhi eksposisi membuat performa mereka tidak berdampak maksimal. Taskia Namia bahkan terlihat seperti karakter tempelan yang hanya hadir untuk memperpanjang durasi. Dalam konferensi pers, Jero Point menyatakan ingin mengangkat horor yang relatable dan emosional. Namun alih-alih menghasilkan pengalaman emosional yang menghantui, film ini justru jatuh ke dalam melodrama murahan yang gagal mencengkeram emosi penonton. Tidak ada kritik sosial tajam,
Tidak ada pesan simbolik yang kuat, yang tersisa hanyalah parade klise tentang dukun, anak kerasukan, dan keluarga yang harus bersatu melawan setan. Secara teknis, sinematografi dalam Jalan Pulang tidak menawarkan sesuatu yang baru. Gloomy tone yang digunakan malah memperkeruh suasana, bukan membangun atmosfer. Editing pun terasa tergesa, sehingga transisi antara adegan seringkali membingungkan. Soundtracknya hampir tidak ada yang memorable. Bahkan scoringnya seringkali terlalu mendikte, alih-alih memperkuat. Singkatnya, Jalan Pulang adalah contoh sempurna dari film horor yang menjual nama besar tanpa memperhatikan kualitas penceritaan. Film ini gagal memanfaatkan potensi dari tema keluarga dan horor spiritual yang sebenarnya kaya akan kemungkinan. Dengan hype sebesar itu dan jajaran cast sekelas Luna Maya dan Sharefaa Danish, film ini semestinya bisa lebih baik. Tapi pada akhirnya, Jalan Pulang lebih mirip jalan buntu, tanpa arah, tanpa tujuan, dan tanpa jejak rasa takut yang berarti.